Perkenalkan, nama saya Umi Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mereview 10 novel. Video ini didokumentasikan untuk mata kuliah membaca dengan dosen pengampu Ibu Oktarina Puswindawardani, SPD MPD. Untuk novel yang pertama yaitu dengan judul Perempuan Berkalung Sorban. Novel ini bisa dikategorikan karya religius yang cerdas, mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang membuat posisi wanita menjadi minor. Tokoh utama dalam novel ini bernama Anissa. Ia lahir dan tumbuh di kalangan pesantren yang memegang adat keagamaan secara kokoh. Namun, seiring perkembangannya, Anissa mulai merasakan adanya perlakuan yang ganjil bagi dirinya. Ia merasa haknya dikecilkan jika dibandingkan dengan saudara yang lain. Anissa tak diizinkan berlatih menunggang kuda seperti saudara laki-lakinya. Ia tak diizinkan berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Ia harus diam saat di meja makan. Ia juga tak boleh terlambat bangun dan harus rajin, serta masih banyak lagi perlakuan berbeda yang diterima oleh Anissa dari orang tuanya sendiri yang merupakan kiai terhormat di pesantren. Anissa sudah lama menyampaikan protesnya, akan tetapi tak ada yang mau mendengarnya. Satu-satunya yang mendukungnya yaitu bernama Hudori. Ia sebenarnya masih kerabat dengan Anissa. Namun, benih cinta di antara mereka tak bisa disembunyikan. Dengan berjalannya waktu, Hudori akhirnya harus terpisah dari Anissa, sebab ia melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Tinggallah Anissa sendiri di lingkungan pesantren. Namun, hubungan mereka masih berlanjut lewat surat menyurat. Setelah Anissa lulus dari sekolah dasar, ia kemudian dijodohkan dengan seorang anak kiai terpandang bernama Syamsuddin. Anissa tak setuju atas pernikahan tersebut, tapi ia tak kuasa menolak. Pada akhirnya ia tak bahagia dengan pernikahan tersebut, sebab selain tanpa cinta, Syamsuddin juga bukan pribadi yang menyenangkan. Ia kasar dan sering menyiksa Anissa, bahkan saat berhubungan intim sekalipun. Perlakuan itu berlanjut hingga suatu waktu datang seorang wanita yang tengah hamil tua dan mengaku anak dalam perutnya adalah keturunan Syamsuddin. Anissa kemudian rela dipoligami. Anissa sebagai istri pertama menjalin hubungan yang baik dengan istri kedua suaminya itu. Mereka bahkan tak segan-segan untuk berbagi. Namun, kembalinya Hudori ke Indonesia membuat Anissa berani menceritakan semua kekejaman Syamsuddin terhadapnya. Akhirnya, ia memilih untuk bercerai. Rasa cinta Anissa dan Hudori tak bisa disembunyikan. Hanya saja keduanya terhalang oleh restu orang tua. Akhirnya, mereka memutuskan untuk hidup masing-masing sambil menunggu restu juga masa iddah Anissa habis. Anissa melanjutkan kuliah di Yogyakarta, sementara Hudori sibuk untuk bekerja. Singkat cerita, Hudori akhirnya meminang Anissa dan menikah atas persetujuan keluarganya. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai anak bernama Mahbubib. Namun suatu waktu di sebuah pesta, pasangan ini bertemu dengan Syamsuddin yang masih menaruh dendam terhadap Hudori. Hingga pada akhirnya Hudori dikabarkan meninggal akibat kecelakaan. Anissa meyakini kematian suaminya itu disebabkan oleh tingkah Syamsuddin. Tapi ia tak punya bukti yang cukup. Ia hanya bisa diam. Dan pada akhirnya ia memilih ikhlas dalam hidup bersama anaknya. Novel ini menarik untuk dibaca sebab memberi pandangan yang khas tentang bagaimana seharusnya memaknai agama. Untuk novel yang kedua yaitu dengan judul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Alif. Alif lahir di pinggir Danau Maninjau dan tidak pernah menginjak tanah di luar ranah Minangkabau. Alif dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Maka dari itu, selepas tamat dari SMP, Alif sudah berencana melanjutkan sekolah ke SMU Negeri di Padang yang akan memuluskan langkahnya untuk kuliah di jurusan yang sesuai. Namun, ibunya menginginkan Alif jadi penerus Buya Hamka.
Hal itu membuat mimpi Alif menjadi kandas. Alif diberi pilihan sekolah di sekolah agama atau mondok di pesantren. Sempat marah, tapi akhirnya Alif ikhlas karena Alif tidak ingin mengecewakan harapan orang tua, khususnya ibu. Alif pun menjalankan keinginan ibunya dan masuk ke pondok. Atas saran dari pamannya di Kairo, Alif memutuskan untuk melanjutkan sekolah di pondok yang ada di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Walaupun awalnya ibunya berat dengan keputusan Alif yang memilih pondok di Jawa, bukan yang ada di dekat rumah mereka, dengan pertimbangan Alif belum pernah menginjak tanah di luar tanah Minang. Namun, akhirnya ibunya merestui keinginan Alif itu. Awalnya Alif setengah hati menjalani pendidikan di pondok karena dia harus merelakan cita-citanya yang ingin kuliah di ITB dan menjadi seperti B.J. Habibie. Namun, kalimat bahasa Arab yang didengar Alif di hari pertama di Pondok Madani mampu mengubah pandangan Alif tentang melanjutkan pendidikan di pesantren sama baiknya dengan sekolah umum. Mantra sakti yang diberikan Kyai Rais sebagai pimpinan pondok yaitu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dan Alif pun mulai menjalani hari-hari di pondok dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Di Pondok Madani, Alif berteman dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Si Jenius Baso dari Goa, Sulawesi. Ternyata kehidupan di Pondok Madani tidak semudah dan sesantai menjalani sekolah biasa. Hari-hari Alif dipenuhi dengan kegiatan hafalan Al-Quran, belajar siang sampai malam, harus belajar berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 6 bulan pertama, karena di Pondok Madani melarang keras murid-muridnya untuk berbahasa Indonesia. Pondok Madani mewajibkan semua murid berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Belum lagi peraturan ketat yang ditetapkan di Pondok Madani pada murid-murid yang apabila melakukan sedikit saja kesalahan dan tidak taat pada peraturan yang berakhir pada hukuman yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Tahun-tahun pertama Alif dan kelima temannya begitu berat karena harus menyesuaikan diri dengan peraturan di Pondok Madani. Hal yang paling berat dijalani di Pondok Madani adalah pada saat ujian. Semua murid belajar 24 jam non-stop dan hanya beberapa menit tidur. Mereka benar-benar harus mempersiapkan mental dan fisik yang prima demi menjalani ujian lisan dan tulis yang biasanya berjalan selama 15 hari. Namun, di sela rutinitas di Pondok Madani yang super padat dan ketat, Alif dan kelima temannya selalu menyempatkan diri untuk berkumpul di bawah menara masjid sambil menatap awan dan memikirkan cita-cita mereka ke depan. Di tahun kedua dan seterusnya, kehidupan Alif dan rekan-rekannya lebih berwarna dan penuh pengalaman menarik. Di Pondok Madani, semua teman, guru, satpam, bahkan kakak kelas adalah keluarga yang harus saling tolong-menolong dan membantu. Semua terasa begitu kompak dan bersahabat. Sampai pada suatu hari yang tak terduga, Baso, teman Alif yang paling pintar dan paling rajin, memutuskan keluar dari Pondok Madani karena permasalahan ekonomi dan keluarga. Kepergian Baso membangkitkan semangat Alif, Atang, Dul Majid, Raja, dan Said untuk menamatkan sekolah di Pondok Madani dan menjadi orang sukses yang mampu mewujudkan cita-cita mereka menginjakkan kaki di benua Eropa dan Amerika. Kini semua mimpi mereka berenam telah menjadi nyata. Mereka berenam telah berada di 5 negara yang berbeda-beda, sesuai dengan lukisan dan imajinasi ketika di awan. Alif berada di Amerika, Raja di Eropa, sementara Atang di Afrika, Baso berada di Asia, dan Said dan Dul Majid mereka berada di negara kesatuan Indonesia tercinta. Pesan dari novel ini yaitu jangan pernah meremehkan impian walaupun setinggi apapun itu. Tuhan sungguh maha mendengar. Mantra manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil mampu merubah impian mereka.
Novel yang ketiga yaitu dengan judul Api Tauhid karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda berasal dari Lumajang, Jawa Timur yang sedang menimba ilmu dalam studi strata 2 di sebuah universitas di Mesir, yaitu Universitas Islam Madinah, bernama Fahmi, bersama sahabatnya dari Indonesia yaitu Ali Subeki dan satu sahabat dekatnya dari Turki yaitu Hamzah. Fahmi melalui hari-harinya untuk belajar. Pengisahan dimulai ketika Fahmi dengan khusyuknya melakukan iktikaf di Masjid Nabawi Madinah. Kekhusyuan itu semata untuk menghilangkan dan melupakan semua beban hidup yang menimpa dirinya. Kusutnya benang rumah tangga yang ia jalani secara siri untuk menjaga hubungan dengan seorang gadis yang berasal dari Indonesia yang bernama Nuzula, yang merupakan putri dari Kiai Arselan, gurunya di Indonesia, harus berujung gugat cerai. Tanpa ia pahami dan ketahui sebabnya, kabar dari Kiai yang meminta Fahmi untuk menjatuhkan talak. Padahal pernikahan itu melalui proses yang rumit dan dihadapi kebimbangan batin setelah menolak lamaran yang lain. Permasalahan tersebut tak sedikit pun ia curhatkan pada teman-temannya. Ia pendam sendiri dan memilih melampiaskan dengan tekad menghatamkan hafalan Al-Quran dalam iktikaf tersebut sebanyak 40 kali. Hal itu menyebabkan Fahmi harus masuk rumah sakit karena pingsan kelelahan pada hari ke-12. Melihat keadaan Fahmi, sahabatnya Hamzah mengajaknya untuk berlibur ke Turki dengan harapan agar Fahmi bisa melupakan masalahnya dan kembali ceria. Ia pun menyetujuinya. Mereka berangkat bertiga bersama Subeki, sedangkan Ali tidak ikut. Perjalanan pun dimulai. Tiba di Turki, mereka langsung menempati villa milik seorang perempuan yang bernama Aisal, yang tidak lain adalah saudara sesusuan Hamzah. Di Turki, mereka melakukan perjalanan wisata religi ke berbagai tempat bersejarah sambil belajar dan mengenang sejarah Badi'uzzaman Said Nursi sebagai ulama besar dengan kisah perjuangannya menegakkan Islam di tanah Turki. Kebersamaan mereka semakin terasa dan akrab. Berbagai tempat seperti Kayseri, Istanbul, Konya, dan kota lainnya, masjid-masjid bersejarah, hotel-hotel, serta restoran dengan berbagai macam khas Turki mereka cicipi kenikmatannya. Seiring perjalanan itu, sementara Fahmi bisa melupakan sejenak pikirannya tentang Nuzula, istrinya. Percintaan Fahmi malah bertambah rumit dengan adanya pengutaran cinta dari Aisal. Aisal sebagai wanita modern London berubah solehah setelah bersama rombongan. Kehidupan Aisal yang bermasalah dengan pernikahan dengan mantan suaminya yang menganiaya dan akan menjualnya turut mewarnai kisah. Pengejaran Carlos, mantan suami Aisal, sampai ke Turki dan mengikuti jejak rombongan. Hal itu membuat perjalanan mereka sedikit terganggu. Sampai pada akhirnya Aisal tertangkap beserta Fahmi dan mereka mengalami penyiksaan yang begitu mengenaskan. Sampai Fahmi hampir sekarat dan harus menjalani beberapa operasi di rumah sakit. Bantuan teman-temannya dalam menyelamatkan Fahmi sangat berarti. Dari mulai mencarikan dokter terbaik, pengobatan, sampai operasi mereka usahakan. Kakinya harus diamputasi, namun Fahmi menolaknya kokoh. Sampai Emel pun membujuknya dan menawarkan diri dengan penuh rasa cinta untuk mengurusnya dan dinikahi menjadi istrinya dengan mahar potong kaki kanannya. Namun Fahmi menolaknya. Kabar duka Fahmi ini sampai pada telinga Ali, yang kemudian datang ke Turki bersama rombongan umrah Indonesia bersama Nuzula, istri yang sempat akan ia talak dulu. Nuzula meminta maaf dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Dengan keikhlasan, Fahmi pun memaafkannya dan merajut kembali tali cinta yang sempat akan terputus. Dengan penuh cinta, Nuzula merawat Fahmi sampai pada akhirnya ia sembuh dari kelumpuhan dan sehat seperti semula. Mereka pun melangsungkan pernikahan resminya di Turki.
Itulah akhir cerita kisah cinta dari Fahmi dan Nuzula yang berujung dengan kebahagiaan. Novel yang keempat yaitu dengan judul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan tentang sebuah daerah di Belitung, yaitu SD Muhammadiyah. Saat itu menjadi saat yang menegangkan bagi anak-anak yang ingin bersekolah di SD Muhammadiyah. Kesembilan murid yaitu Ikal, Lintang, Sahara, Akyong, Syahdan, Kucai, Burek, dan Terapani tengah gelisah lantaran SD Muhammadiyah yang akan ditutup jika murid yang bersekolah di SD tersebut tidak genap menjadi 10. Mereka semua sangat cemas. SD Muhammadiyah adalah SD Islam tertua di Belitung, sehingga jika ditutup juga akan kasihan pada keluarga yang tidak mampu yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka. Disinilah anak-anak yang kurang beruntung dari segi materi berada. Saat semua tengah gelisah, datanglah Harun, seorang yang keterbelakangan mental. Ia menyelamatkan ke-9 temannya yang ingin bersekolah serta menyelamatkan berdirinya SD Muhammadiyah tersebut. Dari sanalah dimulai cerita mereka. Dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh Bu Guru, Bumus, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Burek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya menuju sekolah. Semua kejadian tersebut sangat menghiasi kejadian ke-10 anak yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Bumus merupakan guru terbaik yang mereka miliki yang telah memberikan nama tersebut untuk mereka. Karena Bumus tahu mereka semua sangat menyukai pelangi. Saat susah maupun senang, mereka lalui dalam kelas yang menurut cerita pada malam harinya kelas tersebut sebagai kandang hewan ternak. Di SD Muhammadiyah itulah Ikal dan kawan-kawan memiliki segudang kenangan yang menarik. Seperti saat kisah percintaan antara Ikal dan Aling. Awalnya Ikal disuruh oleh Bumus untuk membeli kapur di toko milik keluarga Aling. Ia jatuh cinta pada kuku Aling yang indah. Ia tidak pernah menjumpai kuku seindah itu. Kemudian ia tahu bahwa pemilik kuku yang indah tersebut adalah Aling, maka Ikal pun jatuh cinta padanya. Namun, pertemuan mereka harus diakhiri lantaran Aling pindah untuk menemani bibinya yang sendiri. Kejadian tentang Mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Mahar menemukan sebuah ide untuk menari dalam acara tersebut. Mereka, para Laskar Pelangi, menari seperti orang kesetanan. Hal tersebut dikarenakan kalung yang mereka kenakan dari buah yang langka dan hanya ada di Balitong merupakan tanaman yang membuat seluruh badan gatal. Alhasil mereka pun menari layaknya orang yang tengah kesurupan. Namun berkat semua itu, akhirnya SD Muhammadiyah dapat memenangkan perlombaan tersebut. Pada suatu ketika datanglah Flo, seorang anak kaya yang pindah dari SDPN. Ia masuk dalam kehidupan Laskar Pelangi. Sejak kedatangan Flo di SD Muhammadiyah tersebut membawa pengaruh buruk bagi teman-temannya, terutama Mahar, yang duduk satu bangku dengan Flo. Sejak kedatangan anak tersebut, nilai Mahar sering kali jatuh dan jelek, sehingga membuat Bumus marah dan kecewa. Hari-hari mereka selalu dihiasi dengan canda dan tawa maupun tangis. Namun di balik semua keceriaan mereka, ada seorang murid yang bernama Lintang, yaitu anggota Laskar Pelangi yang perjuangannya terhadap pendidikan perlu diacungi jempol. Ia rela menempuh jarak 80 km untuk pulang pergi dari rumahnya ke sekolah hanya agar ia bisa belajar. Ia tidak pernah mengeluh meski saat perjalanan menuju sekolahnya, ia harus melewati sebuah danau yang terdapat buaya di dalamnya.
Lintang merupakan murid yang sangat cerdas. Terbukti saat ia, Ikal, dan juga Zahra tengah berada pada sebuah perlombaan cerdas cermat, Ikal dapat menantang dan mengalahkan Dr. Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berijazah dan terkenal, dengan jawabannya yang membuat ia memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Namun sayang, semua kisah indah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan seorang lintang yang sangat jenius tersebut. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bahwa bukan karena fasilitas menunjang yang akhirnya dapat membuat seseorang sukses maupun pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan setiap impian. Beberapa hari kemudian, setelah perlombaan tersebut, Lintang tidak masuk sekolah dan akhirnya kawan-kawan Lintang dan juga Bumus mendapatkan surat dari Lintang yang isinya Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya kembali karena ayahnya meninggal dunia. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kesedihan yang mendalam bagi anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, saat mereka telah beranjak dewasa, mereka semua banyak mendapat pengalaman yang berharga dari setiap cerita di SD Muhammadiyah tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Bu Muslimah, serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal akhirnya bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-teman lainnya menjadi seseorang yang dapat membanggakan Belitung. Novel yang kelima yaitu dengan judul Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Kisah yang diceritakan dalam novel ini penuh dengan konflik batin. Sulit untuk melepaskan perasaan yang sudah tertanam begitu dalam di hati seseorang. Rumit dan banyak kejadian yang seharusnya mudah untuk diselesaikan, namun karena ego masing-masing pihak, maka membuat sulitnya menyelesaikan masalah tersebut. Novel ini juga mengajarkan bahwa kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Hobi adalah pekerjaan paling menyenangkan. Menjadi diri sendiri, bebas, dan berkarya apapun hasilnya merupakan kepuasan batin tersendiri. Menyenangkan orang banyak dengan hasil karya pribadi yang mencerminkan diri sendiri adalah makna kehidupan dan hasil yang berharga dan tak ternilai dengan materi. Novel ini juga mengajarkan arti persahabatan, bahwa sesungguhnya sahabat, walaupun dalam masa sulit sekalipun, tak akan bisa melihat sahabatnya yang lain terluka. Selanjutnya, novel yang keenam yaitu dengan judul Ada Apa Dengan Cinta, karya Silvarani. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta antara Cinta dan Rangga. Cinta adalah siswi yang sangat populer di sekolahnya. Cinta memiliki 4 orang sahabat karib, yaitu Carmen, Maura, Milly, dan Alia. Mereka tergabung dalam klub majalah dinding sekolah. Pada suatu hari, sekolah mengadakan lomba puisi yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Sudah 2 tahun berturut-turut, Cinta selalu memenangkan lomba puisi tersebut. Cinta sangat menyukai puisi. Baginya, merangkai kata menjadi sebuah kata yang indah tidaklah sulit. 3 minggu kemudian, hari pengumuman lomba puisi pun tiba. Semua orang yakin bahwa Cinta pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Kepala sekolah pun mengumumkan siapa pemenangnya. Dan ternyata pemenangnya bukanlah Cinta, melainkan Rangga. Semua orang penasaran dan menunggu pemenangnya naik ke atas panggung. Tetapi tidak ada orang yang naik ke atas panggung. Rasa penasaran Cinta pun semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, ketika istirahat, Cinta memutuskan untuk menghabiskan waktu istirahatnya di perpustakaan. Tanpa disengaja, Cinta pun bertemu Rangga. Tatapan mereka beradu. Hanya dalam hitungan detik, sepertinya adu tatapan itu mengirimkan getar ke hati mereka berdua. Namun, Cinta dan Rangga buru-buru membunuh rasa yang sebenarnya sudah menyentuh hati mereka.
Setelah itu, Cinta pun memberi selamat kepada Rangga atas kemenangannya. Tetapi Rangga malah bersikap dingin dan berkata bahwa ia tidak pernah mengirimkan puisinya untuk dilombakan. Rangga memang seorang pemuda yang dingin, kaku, dan introvert. Rasa kagum dan penasaran terhadap Rangga pun berubah menjadi kebencian. Setelah itu, ia pun langsung menceritakan apa yang dialaminya kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya pun ikut geram setelah mendengar cerita Cinta. Beberapa hari kemudian, Cinta menulis surat yang isinya makian dan sindiran untuk Rangga. Setelah Rangga membacanya, rasa geram menyelimuti hatinya. Ia pun bergegas menemui Cinta di ruang redaksi. Cinta dan teman-temannya pun kaget melihat Rangga. Rangga pun mengajak Cinta untuk keluar dan berbicara. Di situ terjadi adu mulut antara Cinta dan Rangga. Akhirnya Rangga meninggalkan Cinta dan saking terburu-burunya, Rangga tidak sengaja menjatuhkan dan meninggalkan bukunya di lantai. Kemudian Cinta diam-diam mengambil novel itu. Hari-hari Cinta berikutnya dipenuhi dengan membaca buku milik Rangga. Ia menjadi sering tidur malam, terlambat masuk sekolah, sering menghabiskan waktu di kamar untuk membaca novel itu. Beberapa hari kemudian, Cinta bertekad untuk mengembalikan buku itu pada Rangga. Ia membungkus buku itu dengan kertas kado, kemudian ditempelkannya secari kertas kecil dan menuliskan beberapa patah kata. Keesokan harinya, Cinta menaruh buku itu di atas meja yang biasa Rangga tempati. Rangga terheran-heran melihat ada sebuah kado di atas mejanya. Ia pun membuka isi kado tersebut dan membaca surat yang ditempel pada kertas kadonya. Setelah mengetahui bahwa buku yang selama ini dicarinya telah kembali, Rangga merasa senang dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada Cinta. Semenjak kejadian itu, keduanya semakin dekat, apalagi keduanya sama-sama menyukai puisi. Kedekatan Rangga dan Cinta mulai mengganggu hubungan persahabatan Cinta dan sahabat-sahabatnya. Cinta sering absen dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Cinta dan sahabat-sahabatnya. Atas kejadian itu, Cinta menganggap Rangga lah penyebab perubahan pada dirinya. Rangga lah yang menyebabkan hubungan persahabatannya renggang. Cinta pun berjanji pada sahabat-sahabatnya untuk tidak menemui Rangga lagi. Beberapa hari kemudian, Cinta berkata kepada Rangga untuk tidak menemuinya lagi. Rangga akhirnya menyetujuinya. Semenjak hari itu, banyak perubahan yang dialami Cinta. Ia jadi sering melamun, raut wajahnya selalu sedih, dan tidak semangat lagi. Para sahabatnya yang melihat keadaan Cinta pun terheran-heran. Ada apa dengan Cinta? Setelah didesak oleh sahabat-sahabatnya, Cinta akhirnya mengakui bahwa ia memang jatuh cinta pada Rangga. Para sahabatnya menyuruh Cinta untuk meminta maaf pada Rangga. Tapi ternyata Rangga sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Rangga akan pindah sekolah ke New York, dan pada hari itu adalah jadwal keberangkatan Rangga. Setelah itu, tanpa berpikir panjang, Cinta dan sahabat-sahabatnya bergegas pergi menuju bandara untuk menemui Rangga. Cinta berharap ia masih bisa bertemu dengan Rangga. Setelah sampai, Cinta langsung berlari dan mencari Rangga. Akhirnya, ia pun menemukan Rangga. Ia menangis dan meminta maaf pada Rangga. Cinta meminta Rangga untuk tetap tinggal di Indonesia. Tetapi ternyata Rangga tetap harus pergi. Pada akhirnya, Rangga memberikan sebuah jurnal yang di halaman terakhirnya terdapat sebuah puisi berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Ada beberapa patah kata dari puisi tersebut yang meyakinkan hati Cinta untuk menunggu Rangga. Bait terakhir puisi tersebut berbunyi,
aku akan kembali dalam satu purnama untuk mempertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku, karena aku ingin kamu, itu saja. Itulah sedikit puisi yang ada di belakang buku jurnal tersebut. Selanjutnya, novel yang ketujuh yaitu dengan judul Wigati karya Hilma Anis. Novel ini mengisahkan tentang persahabatan dan cinta dengan latar pesantren yang berkelindan dengan persoalan keris dan falsafah Jawa. Mani yang menjadi tokoh aku dalam novel tersebut bersahabat dengan Wigati, santri putri yang pendiam dan cukup aneh di pondok karena terlihat akrab dengan hal-hal mistis. Karena kedekatan itulah, ia mau tidak mau ikut terjerumus dalam pusaran konflik batin Wigati dengan masa lalunya. Tentang teka-teki siapa sesungguhnya ayah kandung Wigati. Sebagai seorang keturunan empu besar, baik dari pihak kakek maupun nenek, Wigati akrab dengan cerita-cerita mengenai keris-keris pusaka yang pernah ditempa oleh kakeknya. Ia pun mewarisi keris berbentuk patrem bernama Nyai Cudrik Arum yang diantarkan oleh Hidayat Jati, anak dari lelaki yang dititipi amanah untuk menyimpan patrem tersebut oleh Empu Suranggono, yaitu kakek Wigati. Patrem itu harus dipertemukan dengan pasangannya, keris Kiai Raja Mala, yang kini ada di tangan ayah kandungnya. Perjuangan Manik dalam membantu sahabatnya Wigati untuk bertemu kembali dengan ayah kandungnya dan memastikan kalau sahabatnya tidak melakukan hal-hal yang mengerikan yang dipicu dendam serta kemarahan pada ayah kandung karena sudah menelantarkannya. Dan di tengah perjalanan itu, Manik jatuh cinta pada Jati. Novel yang ke-8 yaitu dengan judul Hati Suhita karya Hilma Anis. Novel ini mengisahkan tentang seorang wanita dari keluarga pesantren yang bernama Alina Suhita. Ia menjalani kehidupan barunya setelah dinikahkan oleh Gus Biru, putra seorang kiai sahabat ayahnya. Hari-hari Alina terasa menyakitkan sebab Gus Biru yang tidak suka dengan pernikahan itu berlaku sangat dingin kepada Alina. Meski berstatus suami istri dan tinggal serumah, namun sama sekali tak ada kehangatan yang tercipta di antara mereka berdua. Jangankan menyentuhnya, berbicara kepada Alina pun Gus Biru tak mau. Hati Alina kian tercapik-capik setelah mengetahui bahwa ternyata suaminya itu masih menyimpan perhatian kepada Ranggandis, mantan kekasihnya. Di tengah kesedihan luar biasa karena perlakuan tidak menyenangkan dari sang suami dan kehadiran Ranggandis di kehidupan rumah tangganya, sosok Dharma, lelaki yang telah lama Alina kenal dan ia kagumi, justru hadir seolah menawarkan keteduhan bagi hatinya yang gersang. Dibekali ilmu akhlak yang ia peroleh dari pesantren serta berbagai petuah Jawa kuno yang diajarkan kakeknya, Alina harus terus berjuang menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran. Rupanya sang pencipta menyiapkan hadiah yang indah di ujung perjalanan hati Alina yang berdarah-darah, karena pada akhirnya hati Gus Biru mulai mencintai Alina. Novel yang ke-9 yaitu dengan judul Ayah karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang sangat besar kepada anaknya dan kisah cinta yang luar biasa. Kisah cinta seorang laki-laki yang diperankan oleh Sabari kepada teman satu sekolahnya ketika SMA yang merupakan anak kampung tetangganya yang diperankan oleh Marlena. Sabari memiliki 3 sahabat yaitu Ukun, Tamat, dan Toharun yang selalu bersama dengan kekonyolannya. Sabari awalnya tidak tertarik dengan yang namanya cinta. Tetapi setelah Marlena memberikan sebuah pensil sebagai hadiah karena Marlena telah mengambil kertas jawabannya. Sejak itu Sabari berubah 180 derajat
dari biasanya. Sabari memang pandai berpuisi karena diwarisi dari ayahnya dan dia selalu membuatkan puisi cinta untuk Lena. Tetapi Lena terus menolak dan bahkan menghinanya. Karena Sabari sama sekali tidak menjadi tipe laki-laki idaman Lena. Kemudian Sabari memutuskan untuk bekerja di perusahaan Bataku milik Marconi, yaitu ayahnya Lena, hanya untuk mendekati anaknya. Semua yang dilakukan Sabari itu sia-sia. Ternyata Lena sering gonta-ganti pasangan dan pulang larut malam. Hingga suatu hari Sabari mendengar Lena bertengkar dengan ayahnya. Pertengkaran itu karena ayahnya mengetahui bahwa Lena terjerumus dalam pergaulan bebas. Sabari yang mendengar hal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk menikahi Lena. Ayah Marlena tentunya setuju. Tak lama kemudian Lena melahirkan seorang anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Dan sejak itu Lena sering tidak pulang ke rumah dan dia pun menceraikan Sabari. Sabari pasrah, yang penting anak itu selalu bersamanya. Karena Sabari sangat menyayanginya dan anak itu diberi nama Zuru. Zuru mempunyai kelembutan hati dan kebesaran jiwa yang diturunkan oleh Sabari. Suatu ketika Zuru berumur sekitar 3 tahun bermain di taman bersama Sabari dan Lena pun datang bersama laki-laki lain untuk mengambil Zuru secara paksa. Setelah kejadian itu, Sabari menjadi kehilangan segalanya, mulai dari istri, anak, semangat hidupnya, bahkan kesadarannya. Setelah bercerai dengan Sabari, Lena menikah dengan laki-laki secara berturut-turut dan sudah berapa kali dia pindah dari satu kota ke kota lain. Tak lupa, selama itu juga Zuru bersamanya. Karena terlalu putus asa, Sabari akhirnya menuliskan pesan di kaki penyu dan menulis di layang-layang, kemudian diterbangkannya, berharap ada orang yang membaca pesannya dan mengembalikan Zuru kepadanya. Sampai-sampai Sabari pernah ditemukan di pasar dengan pakaian yang kumal dan tertawa jika melihat orang lain sedih. Begitupun sebaliknya. Melihat Sabari seperti itu, dua sahabatnya yaitu Upun dan Tamat rela pergi mencari Zuru dan Lena ke Sumatera dengan modal tekad dan surat-surat yang pernah Lena kirim ke Zuraida sahabatnya. Setelah sekian lama berkelana di Pulau Sumatera, akhirnya Tamat dan Ukun berhasil menemukan Zuru dan Marlena, kemudian membawanya pulang ke Balitung. Sabari sangat senang karena hampir 8 tahun tidak bertemu dengan anaknya yaitu Zuru. Akhir cerita, pada tahun 2013 Sabari meninggal dunia. Makamnya sering dilihat orang karena di pusarannya terdapat puisi, "Biarkan aku mati dalam keharuman cintamu." Pada tahun 2014 sebelum meninggal, Lena berpesan kepada Amiru kalau dia ingin dimakamkan di dekat makam Sabari dan menulis sesuatu, yaitu Purnama ke-12. Novel yang terakhir, yang ke-10, yaitu dengan judul Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang gadis yatim piatu yang bernama Aina Mardea, santri berparas cantik yang baru saja lulus dari pondok pesantren Kanzul Ulum di Magelang. Ayahnya meninggal sewaktu ia masih dalam kandungan, sementara ibunya meninggal ketika ia masih di pondok. Satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya yaitu keluarga Pak D dari ibu. Itu pun berbeda ayah. Hidup sebatang kara membuat Aina menjadi pribadi yang mandiri, lebih dewasa dan bertanggung jawab. Di samping ia adalah seorang santri di Pondok Kanzul Ulum yang diasuh oleh Kiai Sobron dan Bunyai Fauziah, Aina juga berprofesi sebagai khotimah, yaitu pembantu pondok. Meskipun ia adalah khotimah, Aina adalah santri yang cerdas.
Bahkan ia mendapat nilai ujian nasional tertinggi se-Jawa Tengah. Cerdas dan berparas cantik menjadikan Aina gadis idaman. Putra dari Kiai Sobron yaitu Muhammad Afifuddin atau biasa dipanggil Gus Afif jatuh cinta kepadanya. Bahkan adik Kiai Sobron yaitu Kiai Yusuf Badrudduja hendak melamarnya, namun dilarang oleh Pak D dan Budenya. Sampai suatu ketika kebahagiaan berada tepat di hadapannya ketika pemuda yang dicintainya yaitu Gus Afif hendak melamarnya, tapi lamaran dari Gus Afif terlambat. Aina telah dilamar dan dipaksa oleh Pak D dan Budenya untuk menikahi pemuda kaya di desanya. Perjalanan beratnya pun dimulai. Ia menjadi istri seorang konglomerat yang korup dan dolim, tapi ia tetap menjaga kesucian dirinya. Kemudian suaminya terjerat kasus korupsi. Ia berhasil mendapat surat cerai dan melarikan diri ke Bogor. Terlunta-lunta dan tak ada yang dikenalinya. Bekerja di berbagai tempat, diangkat menjadi anak angkat oleh seorang pengusaha kaya sampai ia sukses dan memiliki usaha sendiri. Sementara Gus Afif setelah terpuruk karena tidak berhasil menikahi gadis yang dicintainya sejak lama, melakukan pengembaraan untuk mencari jati diri. Ia belajar untuk mencari rezeki sendiri, belajar bersabar menghadapi setiap ujian dari Allah. Kisahnya mencerminkan bentuk bakti kepada ayah dan ibu, mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lama ia mengembara, namun cintanya kepada Aina tak pudar sedikit pun. Aina dan Gus Afif dapat bertemu kembali ketika Bunyanyi Fauziah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kedua insan ini saling menjaga cinta sucinya, setia dan percaya kepada Allah, sampai mereka melangsungkan pernikahannya di Pondok Kanzul Ulum dan dihadiri oleh teman-teman, santri-santri, dan orang-orang sekitar. Kecantikan paras yang selaras dengan kecantikan hati. Aina, bidadari bermata bening milik Gus Afif. Itulah singkat cerita dari beberapa novel yang pernah saya baca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.